umum. Terus ya pokoknya tempat-tempat khusus, intinya jangan digunakan di jalan raya dan jangan dikasihkan kepada anak di bawah usia 12 tahun. Itu ya, sekali lagi terima kasih Bapak Kasat Lantas Polrestabes Makassar AKBP Zulanda. Okay, let's go. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini bersama Alan Gribo. Kali ini saya mau membahas sepeda listrik. Pertama ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat Lantas Polrestabes Makassar AKBP Zulanda SIK MSI yang sudah mampir ke channel saya. Oke, jadi Bapak Kasat Lantas Zulanda sudah mengomentari dan sudah memberikan sedikit masukan tentang sepeda listrik. Beliau mengambil kata ambigu. Ambigu ini apa ya? Istilahnya penyamaran apa ya? Antara sepeda listrik dan motor listrik itu tidak jauh beda. Nah, jadi orang bingung. Ini termasuk sepeda listrik atau termasuk motor listrik? Itu. Jadi banyak orang yang bingung. Terus beliau mengatakan bahwa seperti contoh ini, nah ini termasuk sepeda listrik. Nah, sepeda listrik itu di sana di Makassar ternyata memang banyak yang menggunakan SNI palsu. SNI palsu, dan itu sangat berbahaya menurut beliau. Nah, mengapa di Makassar diadakan atau di Makassar dilarang sepeda listrik berjalan di jalan raya? Ternyata alasannya itu banyaknya anak-anak di bawah umur menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Nah, ini membahas kata ambigu dulu ya. Ambigu, jadi sepeda motor listrik dan sepeda listrik bedanya tipis ya. Itu kalau menurut saya artinya ambigu itu penyamaran ya, nggak jelas apa itu ya. Jadi kalau menurut saya itu, jadi antara bodi sepeda listrik dan motor listrik ini mirip, tapi kategori yang ini sepeda dan ini motor listrik. Yang termasuk motor listrik yaitu yang terdaftar, yang ada uji tipenya. Itu yang terdaftar di Samsat dan di list biru. Nah, ini saya bacakan dulu komenannya dari beliau, dari Bapak Kasat Lantas Zulanda. Assalamualaikum Bang Gribo, saya Kasat Lantas Polrestabes Makassar AKBP Zulanda SIK MSI. Terima kasih edukasinya Bang Gribo. Mungkin sebagai perbandingan kata ambigu terlihat dari menit 6.38. Nah, ini mengomentari di denda 24 juta itu loh. Saya akan mencoba T3, Unify T3 ya. Video Bang Gribo ini karena saya yakin itu juga sepeda listrik, bukan sepeda motor listrik. Sehingga hampir tidak ada bedanya antara keduanya. Bahkan sangat mirip dengan sepeda motor yang telah lulus uji Kemenhub, di mana bisa diregistrasi di Samsat dan ditandai TNKB berlist biru. Inilah yang jadi permasalahannya, sepeda listrik itu masuk tanpa melalui uji tipe dan uji SNI. Bahkan ada yang menipu dengan memakai SNI 1049.2008 yang merupakan NSI sepeda dayung. Nah, jadi yang mengacu pelarangan sepeda listrik di Makassar itu menurut beliau, menurut Bapak Kasat Lantas Zulanda ini, maraknya itu SNI palsu dan bocil-bocil yang masuk di jalan raya menggunakan sepeda listrik karena sangat berbahaya. Ya contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ditertibkan ya, anak kecil. Ini belum waktunya sebenarnya di jalan raya. Sangat berbahaya, dia belum mengerti aturan-aturan berlalu lintas. Ini sebenarnya edukasinya harusnya ke masyarakat
ke orang-orang tua. Jadi misalnya sepeda listrik ibarat sepeda dayung digunakan oleh anak minimal usia 12 tahun. Nah, itu sudah jelas ada. Jadi lebih diperjelas lagi supaya bisa digunakan. Itu kalau menurut saya sebaiknya edukasinya itu kalau menurut saya. Nah, jadi setiap daerah, setiap tempat itu memiliki peraturan sendiri-sendiri ya. Nah, contohnya ini, Bapak Sulanda, Kasat Lantasnya memberikan himbauan untuk memakai sepeda motor yang sudah berlis biru seperti ini. Jadi inilah yang diharapkan Bapak Kasat Lantas menggunakan sepeda motor yang sah lah ya, sepeda motor listrik yang sah, intinya itu. Kita dengarkan yuk saat memberikan wacana, saat menjelaskan ya. Sehubungan dengan kita menginfokan kemarin terkait dengan penggunaan sepeda motor listrik, inilah kami menyampaikan bahwa kendaraan-kendaraan yang seperti inilah yang saat ini telah dilakukan registrasi, sehingga masyarakat tidak lagi salah persepsi bahwa jenis kendaraan mana yang kami rekomendasikan dan mana yang tidak kami rekomendasikan, karena kami meninjau dari keselamatan dari pengguna yang ada di jalan raya. Setelah mencoba tadi berkeliling dengan menggunakan sepeda motor listrik ini, serasa sama dengan menggunakan kendaraan yang berbahan bakar fosil, tapi utamanya adalah ramah lingkungan. Ya, kalau kita lihat tadi kendaraan ini jalannya sangat smooth, sangat lembut, dan tentu saja presisi sekali untuk digunakan oleh masyarakat karena aman di jalan raya. Dan untuk anak-anak yang memakai sepeda listrik di jalan raya juga banyak ya ternyata. Ini beberapa contohnya seperti ini. Ya, ini tidak boleh di jalan raya. Mana orang tua tak? Ah, sekarang antar tak ke rumahnya orang tua tak. Mau kasih tahu orang tua tak? Dan tidak boleh dipakai ini di jalan raya. Dorong nih. Turun. Ah, Ini pulang pendek di situ. ah, Bukan yang punya. dorong ke sana. Turun. Jadi kami himbau kepada adik-adik ini yang pakai sepeda listrik, ya, bonceng 3, namun di jalan raya yang tidak boleh sebenarnya diperuntukkan untuk di jalan raya. Ini diperuntukkan untuk di perumahan-perumahan, ya, atau di kompleks-kompleks. Karena sepeda listrik bisa kecepatan. Yang kita himbau karena untuk membahayakan buat diri kita sendiri. Contoh tadi hampir kita baku tabrak sama sepeda. Karena dikira sama-sama sepeda kita listrik. Nah, harusnya saya bawa ke kantor sekarang supaya kita sadar kita ini. Ya, mau kita. Jadi Itu ya, ternyata di sana seperti itu kejadiannya. Makanya akhirnya mengacu pada pelarangan, dan ya diharapkan masyarakat di sana paham, masyarakat Makassar ya, terutama masyarakat Makassar, agar paham dan memberikan edukasi lagi kepada anak-anaknya. Jangan sampai memberikan sepeda listrik kepada anak di bawah usia 12 tahun. Karena ketika dibawa ke jalan raya itu sangat berbahaya. Bisa membahayakan pengendara lain, bisa membahayakan dirinya sendiri. Jadi untuk tahap-tahap awal ini memang hanya dihimbau, dikunjungi ke orang tuanya, diberikan pengarahan, dan untuk selanjutnya berarti ada tindakan. Yang pasti untuk pertama dihimbau dulu, jangan dibawa ke jalan raya. Tapi kalau sudah dihimbau masih tetap saja, berarti nanti ya akan ada tindakan sesuai peraturan yang ada. Sebenarnya gini ya, biarpun orang dewasa memakai sepeda listrik, ya itu harusnya wajib helm, wajib SIM lah, wajib SIM itu harus punya. Terus memakai sepeda motor listrik, peraturannya udah jelas, helm, SIM wajib. Itu jadi itu ya teman-teman, mengapa di Makassar ada peraturan seperti itu, ada himbauan dari Bapak Kasat Lantasnya seperti itu, karena kejadiannya memang tidak seperti yang saya lihat di Denpasar di Bali. Kalau di Bali masih ya jarang ya, kalau sepeda listrik itu di jalan raya itu jarang.
paling di tempat wisata atau mungkin di jalan-jalan yang di pelosok ya, nggak di jalan raya umum yang gede, mungkin di jalan-jalan terabasan, di jalan pelosok seperti itulah. Maksudnya pelosok itu di gang-gang itu loh ya. Jadi imbauannya Bapak Kasat Lantas Makassar ini ya, Bapak Sulanda ini, sepeda listrik hanya digunakan di area perumahan. Misalnya dari perumahan ke toko mana, yang penting tidak menggunakan jalan raya. Misalnya lewat trotoar yang layak lah ya, yang layak. Terus di taman, kalau di Bali, di tempat wisata memang sudah banyak. Ya, sepeda listrik seperti itu digunakan wisata, di tempat wisata udah umum. Terus, ya pokoknya tempat-tempat khusus, intinya jangan digunakan di jalan raya dan jangan dikasihkan kepada anak di bawah usia 12 tahun. Itu, ya sekali lagi, terima kasih Bapak Kasat Lantas Polrestabes Makassar, AKBP Sulanda. Semoga saya bisa membantu edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.